kita kuduskan kebaktian saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang sudah datang dan yang akan datang kembali dalam putranya Yesus Kristus, dan yang sedang berkarya di antara kita melalui Roh. Salam dari kamu yang diberkati. Amin. Dikasih Tuhan sekalian, salam. Ada sukacita? Ya, terima kasih. Kita akan mendengarkan nats pembimbing yang terbaca dari kitab Amos pasal 5 ayat 14 dan ayat 15 bahagian A. Amos pasal 5 ayat 14 dan 15 bahagian A. Bunyinya, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Bersama-sama kita mengaminkannya dengan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 7 bait pertama dalam bahasa Timur dan Indonesia. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Ampuni dan kasihanilah kami ya Bapa. Ya Kristus, Engkau telah mengajar kami untuk selalu bersama dalam persekutuan denganmu, selalu bersama dalam doa dan sembah sejuk. Namun, kami sering berjalan mengikuti keinginan diri
Kasihanilah kami ya Kristus. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu, Dalam kata, pikiran, dan perkataan, di tengah-tengah aktivitas, sehingga kebenaran-Mu menjadi hidup dan karya kami. Amin. Pemberitaan anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap kita yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Karena itu, janganlah lagi diperhamba oleh dosa. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kekasih Tuhan sekalian, kita akan membaca Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya pada tulisan yang dicetak ke dalam dan Bapak Ibu pada tulisan yang dicetak keluar. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita.
bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pujilah Tuhan dalam bangsa timur dan vokal grup Rayon 1 diberikan kesempatan untuk mempersembahkan kidung pujiannya yang pertama.
Kekasih Tuhan sekalian, kita akan mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan sabda Allah. Firman Tuhan yang disediakan sesuai dengan jadwal dari Majelis Sinode Gereja Mesih Injili di Timur untuk minggu kedua bulan keluarga, terpilih dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6. Dan sebelum kita berdoa dan membacakannya, kita memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 49 bait pertama. Aina ama fetonao uli tata ai malki besiunis neno no konstutis uis neno abarbalat abis neno tunan an biliko tabui haim we kuusi an bi kobale neno tunan mas an bi humekino inanan uis neno hompao kay nakonel mese talantenione Homfekai biif matani, homfekai auminat maoleko, an biliku tabui haai moi kuusi, henati hemnen holasi mahoaan. Onan wisne no hem tuit ko, am noes alekanan hai sanat mahaipinu, supaya no kai haimipin aumina nok auleko natuin holasi. Hotob haaten lehom utus untuk nanauba holasi hoaan no kai wisnen hom tobe mi kosmanak nino. Uskotun ale nitu masantuaf henati henem na aunu kain bi holasi no kai onan usi hem tuit ko muknino ala hay kanan muknino ala hay nekam supaya hem nen holasi na tuina holumim abit nen otunan onan usi no kai an bilay ko tabui haay mitnat hay onen hay tutis albi amaf an mone mas manak nino na kolay ko i talante na balbal. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini dari kitab Amos pasal 5 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya.
mengawali renungan firman Tuhan pagi ini, paduan suara perempuan gemit diberikan kesempatan untuk mempersembahkan kidung pujian. Terima kasih paduan suara perempuan gemit. Keluarga-keluarga Allah yang diberkati, Salam. Sekali lagi Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berbahagia kepada kita semua yang sudah memasuki bulan keluarga minggu kedua.
Selamat karena kita juga sudah melewati hari-hari hidup dan menang atas penggoda pencobaan dunia ini karena Tuhan di pihak kita. Bapak Mama, kekasih Tuhan sekalian, ada sebuah syair atau sebuah lagu yang syairnya berbunyi, mungkin kita semua tahu, cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Yesus yang penuh cinta selamanya. Yaitu syair dari lagu, bunyinya seperti itu, kekasih Tuhan sekalian. Lagu ini mengingatkan kita bahwa hidup di dunia sekarang ini penuh dengan berbagai pilihan. Dunia menawarkan begitu banyak pilihan di depan mata kita. Dunia menawarkan begitu banyak cara. Dunia menawarkan begitu banyak jalan. Tapi cari dunia tentu binasa. Karena itu mari cari Tuhan, cari Yesus. Karena cari Yesus menuju hidup. Satu-satunya jalan menuju hidup adalah melalui Yesus. Jalan yang menuju hidup, itu judul pembacaan kita saat ini. Carilah Yesus, maka kamu akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Ayat 4b dan ayat yang ke-6 bahagian A pembacaan kita, kitab Amos pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kekasih Tuhan sekalian, dalam suasana bulan keluarga, saya ajak kita merenungkannya dengan tema keluarga yang gemar mencari Tuhan. Keluarga yang gemar mencari Tuhan. Bapak Mama, kekasih Tuhan yang diberkati Kristus, pada zaman Nabi Amos hidup dan dipakai Tuhan sebagai nabi, kerajaan Israel itu sudah terpecah menjadi dua bagian, yaitu wilayah utara dan selatan. Kerajaan selatan yaitu Yehuda itu terdiri dari dua suku. Kerajaan utara tetap bernama kerajaan Israel dengan 10 suku. Ada, kekasih Tuhan sekalian, peringatan Tuhan yang disampaikan kepada Israel dan masih berbunyi menjadi seruan bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini adalah carilah aku, maka kamu akan hidup. Hidup kita manusia di dunia ini adalah hidup untuk mencari. Cari uang, cari kerja, cari jodoh, cari jabatan, cari nama, cari harta kekayaan, cari popularitas, cari ilmu pengetahuan, cari pengalaman, cari keterampilan, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini masih termasuk kategori yang baik, positif. Ada juga cari yang tidak baik.
negatif. Dan itu dia nama cari mati. Cari mati, cari masalah, cari perkara, cari gara-gara, cari huru-hara, ya, dan seterusnya yang kita boleh tambahkan sesuai dengan pengalaman hidup kita setiap hari. Sebagai keluarga-keluarga Allah yang diberkati, marilah kekasih Tuhan sekalian kita mencari yang baik. Jangan kita mencari yang tidak baik atau mencari yang jahat. Benci yang jahat dan cintailah yang baik, itu dalam Alkitab. Amos 5 ayat 15 tadi sebagai nats pembimbing kita. Kadang Bapak Mama kekasih Tuhan sekalian kita balik. Cintailah yang jahat dan bencilah yang baik. Bencilah kebenaran. Cintailah yang huru-hara, pertengkaran, dan seterusnya. Padahal firman Tuhan jelas kekasih Tuhan sekalian, carilah aku maka kamu akan hidup. Cari, berusaha untuk bisa mendapatkan sesuatu. Dan tentu yang diharapkan adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, titah Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Matius 7 ayat 7. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berarti ada